Habis tak memori itu, Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Activity Based Costing. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan nama kelompoknya. Yang pertama, Yuda Gusti Prananda, yang kedua Nabila Natasha, yang ketiga Arya Dimas Perdana, dan yang keempat Amalia. Apa itu ABC? Sistem perhitungan harga pokok costing di mana sekumpulan overhead cost pools dialokasikan dengan menggunakan satu atau lebih faktor yang tidak berhubungan dengan faktor volume. Berbeda dengan sistem tradisional yang hanya mampu menelusuri biaya langsung dan tidak langsung produk. ABC diyakini mampu menelusuri tidak hanya ke produk saja, tetapi juga aktivitas yang diserap oleh produk. Dilanjutkan oleh teman saya. Arya. Perbedaan penetapan harga pokok tradisional dengan ABC. Penetapan harga pokok tradisional, biaya alokasinya biaya dibebankan pada produk berdasarkan pada hubungan yang diasumsikan atau yang paling mudah. Misalnya jam kerja langsung. Penetapan harga pokok ABC, biayanya berimpor sumber daya, biaya dibebankan pada aktivitas berdasarkan usaha yang diserap. Aktivitas diperaktivitas. Biaya aktivitas dibebankan pada produk berdasarkan aktivitas yang diserap oleh masing-masing produk. Geser, Bill. Activity level. Sistem ABC menetapkan sekumpulan tingkat level yang berbeda dalam suatu lingkungan produksi. Ada 4 tingkatan yang biasa digunakan: unit, batch, produk, plan. Setiap tingkatan dapat diidentifikasi terdiri dari aktivitas, biaya, dan pemicu. Level. Tingkatan level unit, batch, produk, plan merupakan biaya untuk menghasilkan satu unit produk. Biaya ini meningkatkan secara proporsional terhadap volume. Contoh, biaya listrik untuk produk yang dihasilkan dengan menggunakan mesin yang memerlukan energi listrik. Semakin banyak unit diproduksi, semakin tinggi pula biaya yang diperlukan sebanding dengan jumlah unit yang diproduksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Level tingkatan batch yaitu biaya yang dikeluarkan akibat sejumlah batch yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Contoh seperti staff cost dan material handling. Perbedaan dengan level unit adalah biaya level batch bersifat tetap ketika ditambahkan satu atau lebih unit dalam setiap batch sampai pada kapasitas tertentu. Pemicu munculnya biaya tingkat batch adalah aktivitas yang bervariasi sesuai jumlah batch produksi yang diperlukan. Dan yang ketiga ada produk. Biaya yang dikeluarkan untuk mendukung sejumlah produk yang dihasilkan. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh adanya tambahan satu unit ataupun satu batch dalam proses produksi. Contoh seperti biaya desain, biaya pengembangan produk, biaya pembuatan prototipe. Pemicu biaya tingkat produk adalah aktivitas yang bervariasi sesuai ragam jumlah produk yang dihasilkan. Dan yang keempat ada plan. Biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kapasitas pabrikasi. Contoh, biaya sewa gedung pabrik, biaya depresiasi pabrik, biaya asuransi pabrik. Pada umumnya, luas ruangan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas pabrikasi dijadikan sebagai pemicu munculnya biaya tingkat pabrik. Perbandingan sistem ABC dan tradisional costing. Akuntansi biaya kontemporer. Yang pertama, sistem informasi biaya didesain untuk semua jenis perusahaan, yaitu jasa, dagang, dan manufaktur. Yang kedua, sistem informasi yang mencakup seluruh biaya atau full cost. Yang ketiga, sistem informasi biaya ditujukan untuk menghasilkan informasi biaya dan informasi operasi personal atau manajer atau karyawan. Yang keempat, sistem informasi biaya menyediakan informasi tentang penyebab munculnya biaya aktivitas. Yang kelima, informasi yang dihasilkan digunakan untuk comparing dan informing. Sedangkan akuntansi biaya tradisional. Yang pertama, sistem informasi biaya didesain untuk perusahaan manufaktur sebagai model. Yang kedua, sistem informasi biaya berfokus hanya ke satu tahap proses produk atau full costing.
Yang ketiga, sistem informasi biaya ditujukan untuk menghasilkan informasi bagi manajemen puncak dan pihak luar perusahaan, yaitu pajak. Dan yang keempat, sistem informasi biaya didesain untuk mengungkapkan konsumsi produk atau sumber daya. Dan yang kelima, informasi yang dihasilkan untuk costing dan controlling. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan ABC. Pertama, ABC mengidentifikasi aktivitas yang mengonsumsi sumber daya dan mengalokasikan biaya secara lebih tepat kepada produk, layanan, atau pelanggan yang menggunakan aktivitas tersebut. Dua, ABC membantu organisasi untuk memahami struktur biaya mereka dengan lebih mendalam, sehingga mereka dapat mengidentifikasi komponen biaya yang paling signifikan. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas atau ABC membantu dalam mengukur kinerja departemen atau unit bisnis yang berkontribusi pada aktivitas yang signifikan, sehingga memungkinkan manajemen untuk lebih akurat menilai kontribusi mereka terhadap laba atau kerugian. Keempat, ABC dapat membantu dalam mengidentifikasi pelanggan atau segmen pasar yang paling menguntungkan dan memahami bagaimana biaya alokasi kepada mereka. Next. Metode ABC tidak hanya meningkatkan ketelitian informasi harga pokok, akan tetapi juga menyediakan informasi biaya dan kinerja aktivitas. Dapat mentaksir biaya secara akurat ke objek biaya selain produk seperti pelanggan dan saluran distribusi. Di sini kita akan membahas contoh soal di halaman berapa nih ya, Bu? Halaman Pokoknya berapa? di buku lah. Yang sebelumnya, Bu. Slide sebelumnya. Kebesaran. Dah, nampak? Ke Nampak nggak? ini yang Yang oke. sebelumnya ini. Ini Udah. udah next. Udah nih. Sabar. Biaya produk dari sistem perhitungan tradisional. Di sini kami akan membandingkan biaya perhitungan tradisional dengan sistem ABC. Yang pertama kami akan memperhitungkan biaya tradisional. Tarif overhead. Yang pertama 3 juta. Overhead dibagi dengan 100.000 per jam tenaga kerja langsung atau DALH sama dengan 30 per jam tenaga kerja langsung. Bahan baku langsung. Yang umum 980.000, yang khusus 30.000, totalnya 1.010.000. Tenaga kerja langsung yang umum 980.000, yang khusus 20.000, totalnya 1 juta. Overhead pabrik 30 $, kali 98.000 atau DHLH sama dengan 2.940. 30 $, kali 2.000 DHLH sama yang khusus 60.000, totalnya 3 juta. Baru total biaya yang umum adalah 4.900.000, yang khusus 110.000, totalnya adalah 5.010.000. Unit yang diproduksi, yang umum 98.000, yang khusus 20.000, yang dimana ini akan dibagi biaya per unit, yang umum 50.000, yang khusus 550.000. 550. Next, Bu. Udah. Sabar. Ikhtisar dari produksi tahun terakhir. Unit yang diproduksi yang umum 98.000, yang khusus 200. Baru biaya bahan baku langsung dibagi, ada yang unit sama total. Yang pertama unit 10 $, yang umum, sedangkan 150 yang khusus. Baru totalnya itu dikali ya, yang dimana dikali kah? Itu dikali lah 98.000 dikali 10.000 sama dengan 980.000. Yang 30.000 itu 30.000 itu dari mana, Bu? Mana? Yang 30.000. Mantulas.
Di-record ini loh. Nggak apa-apa. Mana Mending 30.000? bilang totalnya aja nggak sih, Yud? Itu Apa? di samping 98.000 itu. Wil, 90 20.000 itu yang di samping 90.000 di 98.000 sampingnya itu. yang khusus 30.000. Enggak dari sini. 30.000-nya. Oh iya, iya, itu dikali, Bu. Itu dikali, Bu. Iya. Nah, itu dikali, dah. Nah, next. Oke, itu dikali 200 dikali Ini kan yang bagianku. mananya, Bu? Yang tadi, Bu. Oh. Belum, aku belum siap. Dikali sama dengan totalnya itu 1.010.000. Tenaga kerja langsung jam per unit. Pertama yang umum 1, yang khusus 10. Baru total jam yang dimana yang umum 98.000, yang khusus 2.000. Total biaya atau 10 US dollar per jam, yaitu yang umum 980.000, yang khusus 20.000. Dan totalnya adalah 1 juta. Baru persiapan ada yang umum 40, yang khusus juga 40. Baru perubahan desain, yang umum 12, yang khusus 8. Biaya overhead, yang dimana departemen produksi ada departemen teknik dan pabrik umum, yang ada totalnya itu 1.400.000, 900, dan 700. Baru biaya total pabrik sama dengan 3 juta. Itu ditambahkan semua. Dan biaya total produksi itu 5.010.000. Pembutuhan tempat penampungan biaya aktivitas. Yang pertama itu adalah total overhead. Di situ ada produksi 1.400.000, teknik 900, pabrik umum 700, dan totalnya adalah 3 juta. Dikurang biaya berkaitan. Nah, ada persiapan. Yang pertama adalah produksi 200.000, di teknik 300, di pabrik 300, totalnya itu 800. Baru perubahan desain. Di produksi 200, di teknik 300, di pabrik umum itu ada 100, totalnya adalah 600. Baru itu semua ditambahkannya, di mana 200 tambah 200 sama dengan 400, 300 tambah 300 sama dengan 600, 300 tambah 100 sama dengan 400, baru yang di total 800 sama 600 sama dengan 1.400.000. Baru overhead line, di mana di produksi overhead-nya 1 juta, di teknik 300, di pabrik umum 300, dan totalnya adalah 1.600.000. Next. Selanjutnya akan disambung oleh Bilbo. Tarif overhead 800.000 biaya tingkat batch dibagi dengan 80 persiapan. 40 tambah 40 sama dengan 10.000 persiapan. 600.000 biaya tingkat produk dibagi dengan 20 perubahan desain. 12 tambah 8 sama dengan 30.000 per perubahan desain. 1.600.000 overhead lain-lain dibagi dengan 100.000 jam tenaga kerja langsung sama dengan 16 per jam tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku langsung umum 980.000, khusus 30.000, totalnya 1.110.000. Tenaga kerja langsung 980.000 tambah 20.000 sama dengan 1 juta. Overhead 10.000 dikali 40 persiapan sama dengan 400.000. 10.000 dikali 40 persiapan sama untuk umum. Terus 10.000 dikali 40 persiapan sama dengan 400.000 untuk khusus, totalnya 800.000. 30.000 kali 12 perubahan desain sama dengan 360.000. 30.000 dikali 8 perubahan desain sama dengan 240.000, totalnya sama dengan 600. Terus 16 kali 98.000 tenaga kerja langsung sama dengan 1.568.000. 16 kali 2.000 tenaga
jam tenaga kerja langsung sama dengan 32.000, totalnya sama dengan 1.600.000. Total biaya keseluruhan untuk umum 4.288.000. Total biaya untuk khusus 722.000. Total biaya untuk keseluruhan umum dan khusus adalah 5.010.000. Total biaya per unit umum 43,76. Total biaya per unit untuk khusus 3,610. Dilanjutkan oleh teman saya, Arya. Itu di atas lagi udah itu ya? Enggak ada. Langsung jawab ya. Oke. Jawab. A. Biaya produksi per unit jutaan rupiah. Tarif overhead manufaktur masing-masing aktivitas. 1. Pemeliharaan mesin sama dengan 900 per 300 sama dengan rupiah 3 per jam tenaga kerja langsung. 2. Penanganan bahan sama dengan 100 per 20 sama dengan rupiah 5 per pindahan. 3. Penyetelan mesin sama dengan 150 per 10 sama dengan rupiah 15 per proses produksi. Pembebanan overhead pabrik pada produk X dan Y berdasarkan tarif. Tarif aktivitas 1. Pemeliharaan mesin, 2. Penanganan bahan, 3. Penyelesaian mesin. Produk X-nya 200 kali rupiah 3 sama dengan rupiah 600. 12 kali rupiah 5 sama dengan 60. 7 kali rupiah 15 sama dengan rupiah 105. 100 kali rupiah 3 sama dengan rupiah 300. 8 kali rupiah 5 sama dengan rupiah 40. 3 kali rupiah 15 sama dengan rupiah 45. Total produk X-nya rupiah 765, produksinya rupiah 385. Jadi biaya produksi per unit jutaan rupiah adalah sebagai berikut. Keterangan bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead manufaktur, total biaya produksi, unit produksi. Produksi X-nya 190, 150, 765, 1105, 100. Untuk produksi Y-nya 145, 130, 385, 660, 50. Total biaya produksi per unitnya 11,05. Produksinya 13,20. Harga jual per unitnya, keterangan biaya produksi per unit markup 40%. Untuk produksi X-nya itu ya adalah rupiah 11,5. Produksinya rupiah 13,20. Untuk markup 40% produk X-nya rupiah 4,42. Produksinya rupiah 5,28. Harga jual per unitnya untuk produk X rupiah 15 per 47. Produksinya rupiah 18,45. Catatannya, ada cara lain untuk menghitung pemenuhan overhead pabrik berdasarkan rasio konsumsi masing-masing aktivitas. Ini aku lagi atau gimana? Kalau aja yuk. Lagi ya? Berdasarkan soal kalkulasi ABC di atas, rasio konsumsi aktivitas. Aktivitas 1. Pemeliharaan mesin untuk produk X-nya 200 per 300 kali 100% sama dengan 67%. Untuk produksinya 100 per 300 kali 100% sama dengan 33%. Penggerak aktivitas jam tenaga kerja langsung. Aktivitas yang kedua, penanganan bahan untuk produk X-nya 12 per 20 kali 100% sama dengan 60%. Untuk produksinya 8 per 20 kali 100% sama dengan 40%. Penggerak aktivitas perpindahan bahan. Aktivitas yang ketiga, penyetelan mesin. Untuk produk X-nya 7 per 10 kali 100% sama dengan 70%. Produksi 3 per 10 kali 100% sama dengan 30%. Penggerak aktivitas proses produksi. Berdasarkan soal kalkulasi ABC di atas, rasio konsumsi aktivitas. Aktivitasnya ke 1. Pemeliharaan mesin untuk produk A-nya 67% kali
rupiah 900 sama dengan rupiah 603. Untuk produk B-nya 33% kali rupiah 900 sama dengan rupiah 297. Aktivitas kedua penanganan bahan untuk produk A-nya 60% kali 100 rupiah 100 sama dengan rupiah 60. Untuk produk B-nya 40% kali rupiah 100 sama dengan rupiah 40. Aktivitas ketiga penyetaraan mesin untuk produk A-nya 70% kali rupiah 150 sama dengan rupiah 105. Untuk produk B-nya 30% kali 105 rupiah 105 sama dengan rupiah 45. Total untuk produk A-nya rupiah 768, untuk produk B-nya rupiah 382. Ini aku lagi atau udah dilanjutkan nih? Amalia. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oh, ini soalnya itu tadi jawabannya. Kebalik, Cuk. Maaf ya, ada kesalahan teknis. Ini kau yang kemarin tuh ngapain ininya lo ya. Udah, Amalia, kau baca soalnya aja itu, Amalia. Iya ya. Belum Aduh. jadi Amalia, Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu contoh soal perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Contoh perhitungan biaya per unit dan harga jual. Sebuah perusahaan manufaktur menyajikan data-data biaya produksi dan output selama tahun 2019. Biaya dalam jutaan rupiah. Pertama, produk yang dihasilkan perusahaan ada dua jenis, yaitu produk X dan Y. Yang kedua, bahan baku per tahun untuk produk X ada Rp190 dan produk Y sebanyak Rp130. Dan yang ketiga, upah tenaga kerja langsung per tahun untuk produk X adalah Rp150 dan produk Y adalah Rp130. Dan yang keempat, overhead manufaktur dibebankan ke produk berdasarkan rasio konsumsi aktivitas. Ada 3 jenis aktivitas yang terdapat pada perusahaan sehubungan dengan overhead. Pertama, aktivitas pemeliharaan mesin. Yang kedua, aktivitas penanganan bahan. Dan yang ketiga, data-data overhead manufaktur yang dianggarkan tahun 2019. Yaitu ada aktivitas pemeliharaan mesin. Waktu aktivitas atau jamnya adalah 300 jam upah langsung. Biaya overhead atau jutaan rupiah adalah 900. Dan yang kedua ada aktivitas penanganan bahan. Waktu aktivitasnya 20 perpindahan. Biaya overhead atau jutaan rupiah ada 100. Dan aktivitas yang ketiga penyetelan mesin. Waktu aktivitas atau jam kerja 10 kali proses produksi. Dan biaya overhead atau jutaan rupiahnya 150. Aktivitas yang dikonsumsi masing-masing produk ada aktivitas pemeliharaan mesin, produk X-nya 200, produk Y 100. Dan aktivitas kedua penanganan bahan, produk X 12, produk Y 8. Aktivitas penyetelan mesin, produk X 7, produk Y 3. Dan yang kelima, jumlah produksi selama tahun tersebut. Produk X 100 unit dan produk Y 50 unit. Ditanya, A. Hitunglah biaya produksi. kesimpulan ABC memungkinkan perhitungan harga pokok yang lebih akurat karena mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang sesuai. Ini membantu organisasi mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana biaya berkaitan dengan produksi atau pelayanan yang spesifik. Dalam konteks harga pokok, ABC membantu perusahaan mengidentifikasi elemen-elemen biaya yang mungkin terabaikan dalam metode tradisional, seperti biaya overhead yang tidak langsung. Dengan demikian, ABC dapat memperbaiki akurasi perhitungan harga pokok produk atau layanan. Implementasi ABC dalam perusahaan mungkin memerlukan upaya dan biaya tambahan, tetapi dapat menghasilkan manfaat jangka panjang dalam hal penentuan harga pokok yang lebih tepat, identifikasi produk yang menguntungkan, dan perencanaan strategis bisnis. Penting untuk diingat bahwa ABC tidak selalu cocok dengan semua jenis bisnis.
Keputusan untuk menerapkan ABC harus dipertimbangkan dengan hati-hati, terutama jika biaya implementasi melebihi manfaat yang diharapkan. ABC adalah alat yang berharga dalam perhitungan harga pokok yang membantu perusahaan meningkatkan akurasi dalam menentukan harga produk atau layanan. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan penentuan harga dan strategis bisnis. Sekian hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.